Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kita berjumpa kembali bersama dengan kami Jamaah Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara cabang wilayah Kabupaten Goa. Kembali kita berjumpa dalam acara bincang-bincang santai sambil minum kopi. Malam ini dihadiri oleh Yai Rusdin. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Yai Kora. Assalamualaikum ya Kora. wabarakatuh. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucok ya, Bang Ucok. Ya. Bang Suwardi. Assalamualaikum ya Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Dr. Umar. Assalamualaikum ya. Salam. Dan terakhir ya Sapri. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Konten Siap. Mas. Dan saya sendiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tema malam ini mungkin kita akan membahas tentang konsep agama yang sifatnya ilmiah, agama yang ilmiah. Ada perkataan hadis yang mengatakan bahwa al-Islamu ilmiun wa amaliun. Islam itu agama yang ilmiah dan bisa dibuktikan. Ini sangat menarik bahwa selama ini banyak orang ya tidak terlalu memahami tentang ilmiahnya agama Islam itu, sehingga menganggap bahwa apakah benar itu agama itu ilmiah, sementara banyak di luar sana hanya pemahamannya secara dogmatis belaka. Mungkin di antara teman-teman saudara-saudara ini ada yang mau menjelaskan atau punya pandangan tersendiri, pandangan tentang agama yang ilmiah dalam kacamata kita dari kodem ya. Barangkali di antara teman-teman ada yang mau ini bertanya. Ya Sapri. Suardi. Tidak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haleluya. Haleluya. Kepada semua saudara-saudara rohaniku yang ada di lokasi sekarang ini, kita kembali lagi ke channel Tali Marifat. Dan saya mau membuka apa itu agama ilmiah. Agama ilmiah itu tidak sembarang beragama ya. Pasti ada gurunya. Dan kalau tidak berguru ya agamamu tidak bisa sampai. Mungkin begitu ya Pak ya. Siap ya. Jadi beragama harus cari guru dulu. Tapi bukan sembarang guru. Ada guru satu setiap zaman yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berwujud seorang laki-laki. Nah, disitulah kita bisa berguru. Kalau tanpa berguru baru beragama itu dongeng itu. Bagaimana Pak Yauco bisa menjelaskan sedikit tentang ilmiahnya agama? Agama yang ilmiah ya. Baik. Makasih ya Suardi bahwa maksud dari Suardi ini tentang yang ilmiah bahwa carilah seorang guru
yang mampu menjelaskan tentang agama itu secara ilmiah dan amalia. Artinya kalau dalam konsep konteks sekarang ya, melihat dari perkembangan kita, mestinya sih agama ya memang harus ilmiah juga, apalagi dengan kondisi sekarang, dengan zaman yang sekarang itu yang serba teknologi, erat juga hubungannya dengan itu. Malah dalam proses penjelasan itu kita terkadang memberikan contoh pendekatan secara saintifik ya. Oke, yang lain, Bang Ucok. Pak Yeswadi, Sorry, Pak Rusdi. Pak Rusdi. Kalau saya ingin bertanya, bukti dari bahwa agama itu ilmiah itu buktinya apa? Jadi setelah pembuktian tersebut, bisa menjelaskan bahwa betul-betul agama tersebut ilmiah. Buktinya. Baik, makasih ya Rusdin bahwa pertanyaan dari Yesus ini tentang bahwa kalau ada konsep yang namanya al-Islam wal maliyun itu, bahwa apa buktinya? Apalagi dengan zaman sekarang ini ya. Karena kita juga lihat bahwa Islam itu beriring sejalan dengan zaman. Ketika zaman terjadi perubahan, Islam juga tetap tidak goyah mengiringi dengan zaman itu. Saya mengambil contoh barangkali kalau sistem apa ya, kalau ilmiah secara ini ya, dalam konteks perumusan itu, ya, tentang mutlaki itu barangkali berkorelasi dengan hubungan ya, ilmiahnya barangkali ya. Oke, mungkin ya Dokter Umar bisa menjelaskan tentang itu. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk pemirsa channel MDZ TNK wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah melaksanakan salah satu rutinitas kami, zikir berjamaah dengan tawajuh secara berjamaah. Ya, pada malam hari ini alhamdulillah kita sampai pada tahap bincang-bincang ngopi kembali membahas sekitar sufi dan tasawuf. Nah, terkait tadi sebuah hadis ya, bahwa al-islamu atau al-aslamu ilmiun wa amaliyun, itu ilmiah dan amaliyah. Nah, ini yang harus kita pahamkan, yang mana sih sebenarnya yang dimaksud dengan ilmiah itu. Nah, dalam dunia akademis kita kenal dengan ilmu pengetahuan. Jadi ada ilmu, ada pengetahuan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ilmu itu science ya. Science. Tapi kalau pengetahuan itu knowledge. Knowledge. Nah, ini yang perlu kita pilah baik-baik. Nah, terkait tentang ilmiah, ini terkait tentang bagaimana agama itu harus dengan ilmu. Nah, ini kan ada perintahnya dalam surah Al-Isra 35, wala taqfu ma laysa laka bihil ilm. Jangan engkau mengikuti, menjalani, mengerjakan sesuatu asal-asalan, harus dengan ilmu. Ilmu artinya tadi sekali lagi harus ilmiah. Nah, apa ciri-ciri ilmiah? Jadi dikatakan ilmiah itu dia harus memenuhi syarat. Apa syarat pertamanya? Syaratnya itu ya harus menggunakan dan berbasis pada akal kecerdasan. Sesuai dengan akal sehat kita. Bagaimana itu maksudnya? Dia harus logis, rasional, analitis, dan yang paling penting harus terbukti atau empiris. Nah, itu ciri-ciri ilmiah yang pertama. Yang kedua, dia harus mengikuti kaidah atau metodologi. Nah, itu ciri keduanya dia ilmiah. Nah, bagaimana urutan kaidah dan metodologi itu? Pertama tadi ya kita berawal dari asumsi.
Jadi kalau ada kita mau menguji sesuatu, kita harus berangkat dari asumsi dulu. Tapi asumsi yang berbasis kecerdasan tadi, harus logis, rasional, dan bisa dianalisa. Itu ilmiah ya. Nah, dari asumsi itu dugaan yang logis dan rasional itu. Nah, di atas setelah kita naik lagi setelah asumsi baru naik menjadi hipotesa. Jadi hipotesa itu rumusan asumsi yang siap untuk diuji. Nah, jadi dari asumsi naik ke hipotesa itu rumusan asumsi yang siap untuk diuji. Jadi ada kembali lagi harus diuji ini. Bahwa dia ilmiah kalau ada pembuktiannya gitu. Nah, kemudian dari asumsi tadi, kemudian naik hipotesa, kemudian naik menjadi sebuah teori. Nah, teori itu apa? Itu rumusan dari hipotesa tadi. Rumusan hipotesa yang telah lolos uji tapi masih bisa salah. Dia masih bisa berproses untuk salah. Itu baru pada tataran teori. Nah, di atasnya teori kalau diuji lagi dengan pengalaman kita yang berkali-kali dalam sehari-hari, maka dia akan berubah menjadi hukum. Apa itu hukum? Ya teori yang telah terbukti kebenarannya sesuai dengan realita. Jadi ada rututannya dalam, inilah kaidah-kaidahnya atau metodologinya dikatakan ilmiah. Jadi ketika kita beragama dengan ilmiah, berarti kita sudah sampai pada tataran hukum. Hukum artinya sudah menjadi sistem. Kenapa bisa? Karena sudah terbukti. Nah, pembuktian yang paling utama dalam beragama itulah yang dicontohkan oleh para nabi dahulu. Dia menjadi manusia utusan yang telah dipilih dan telah membuktikan sebagai insan kamil. Nah, ini dia ya, dalam praktek sufi ada yang disebut sebagai insan kamil, insan paripurna. Dia telah menemukan, sudah sampai pada tahapan dimensi puncak dalam beragama yaitu ma'rifatullah. Nah, ini sekilas ya terkait tentang ilmiah. Nah, kemudian menarik, kalaupun ini agama ilmiah, jadi ini sudah berlawan dengan tadi agama yang selama ini terjadi kita sekedar percaya yakin tapi tidak pernah dibuktikan. Nah, itu namanya dogma. Kalau ada bunyi-bunyi di luar rumah, bunyi gresek, kira-kira itu yang bunyi apa ya? Tikuskah, kucingkah, atau ada sesuatu di luar? Itu kita harus buktikan sampai betul-betul kita yakin. Nah, itu ilmiah. Tapi kalau sekedar mendengar, percaya atau tidak, oh kayaknya suara tikus. Nah, itu artinya yakin, mendogma saja. Kita tidak pernah sampai pada tahap realitanya langsung sampai melihat bunyi-bunyi di luar itu, Pak Kora. Siap. Bisa dipahami ya? Jadi ilmiah itu betul-betul kita sudah hakul yakin, nah ini dia. Jadi kalau masih percaya hanya berdasarkan bacaan, literasi, itu baru percaya ilmu, namanya ilmu yakin. Di atasnya ilmu yakin, kita lihat lagi di jendela, oh di luar itu saya lihat seperti kucing. Nah, itu namanya ainul yakin. Baru melihat dengan mata kepalanya. Tapi belum tentu kan? Nanti kita hakul yakin ketika kita keluar rumah dan melihat langsung dan memegang, dan kita betul-betul sudah hakul yakin karena kita sudah sampai pada objek realitanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini praktek sederhana ya, tapi dalam agama ya prakteknya membuktikannya itu bukan dalam dimensi jasmani ya. Selama ini kita beragama merasa cukup dengan amalan zahir, sholat, zakat, puasa, haji, mengucapkan syahadat, selesai atau tidak. Itu baru taraf ilmu yakin. Tapi kita harus membuktikan agama ini dengan cara ya tadi harus menggunakan sebuah sistem atau metodologi. Itulah namanya tarikatullah. Jadi semua kepada seluruh pemirsa,
Sekali lagi, tarekat itu wajib di atasnya wajib. Karena tujuan kita adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mau kembali di kehadirat Allah, kita harus membuktikan bahwa memang Allah itu adalah semua dalam realitas, dalam teorinya. Tapi kita harus membuktikan apakah memang Allah itu kita buktikan secara realitas di dimensi kesadaran kita semuanya. Itulah yang disebut dengan mengenal Allah, yang disebut sebagai ma'rifatullah. Itu yang dipelajari dalam ilmu tasawuf. Jadi sekali lagi kalau ada yang menyesatkan, membedakan tasawuf, ya mohon maaf ya, berarti kita masih beragama berdasarkan kepercayaan, keyakinan saja yang hanya berdasarkan literasi kitab. Tapi kalau orang tasawuf, ya sufi yang membuktikan dengan dirinya sendiri, makanya disebut sebagai kitab diri, kitab sejatinya manusia. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, makasih ya Dr. Umar, bahwa konsep agama yang ilmiah itu merupakan itu sebuah metodologi ya, berdasarkan metodologi yang bersifat itu logis, asumsi, ada hipotesanya juga. Ketika itu terjadi proses perulangan hipotesa terus, sehingga menghasilkan suatu amalan dapat dibuktikan, pembuktiannya secara empiris, barangkali begitu ya. Baik, baik, makasih, satu penjelasan yang sangat menarik tentang agama yang ilmiah, yang ujung-ujungnya mengarahkan kita ke dalam satu konsep itu ya, tarekat yang mempelajari sebuah hakikat. Jadi makanya salah satu di ilmu syariat ya kita diajarkan untuk bisa kita terhukumi dengan hukum syariat, salah satu syaratnya itu harus apa? Akil balik. Iya, iya, iya. Apa artinya akil balik? Akil itu artinya akal, balik itu artinya sampai. Jadi harus sampai dulu akalnya, baru bisa masuk di agama, bisa praktek agama. Kalau tidak akil balik, tidak sampai akalnya, tidak bisa. Hanya bermodalkan dogma, percaya, tapi harus menggunakan akal. Nah, yang mana dimasuk akal, silakan buka di surah Al-Imran dan Al-Baqarah. Kalau tidak salah di Al-Imran itu di surat 190 ya. Siap ya. Al-Imran itu di ayat 190 dikatakan, siapakah orang berakal itu? Itulah yang disebut di Al-Imran 190 ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin di ulil albab. Pergantian siang dan malam, penciptaan bumi dan langit. Di baliknya itu ada tanda-tanda orang yang berakal. Siapa orang berakal? Lanjut ayat ini, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat wal ard. Jadi kesimpulan ayat ulil albab itu dikatakan orang berakal. Apa artinya ulil albab? Dalam terjemahan disebut orang berakal, tapi dalam bahasa kata Arabnya, ulil itu artinya memiliki, mempunyai. Albab itu dari kata lub. Lub itu dalam bahasa Indonesia disebut lubuk hati. Nah, jadi kalau biasanya ada lubuk hati, lub itu yang dimaksud. Jadi orang menggunakan akal adalah orang yang menggunakan kecerdasan akalnya dan kecerdasan kolbunya. Jadi perpaduan antara hati dan otak, kecerdasan. Makanya dalam ayat ini disebutkan yazkurunallaha dan wa yatafakkarun. Jadi ada dua pola, dua sistem ulil albab itu orang yang berzikir dan berpikir. Nah, ini yang menarik. Kalau dulu agama dipandang sebagai sebuah perjalanan spiritual para sufi, ini pendekatan secara subjektif.
empiris subjektif para pelaku-pelaku spiritual ya, orang-orang sufi dulu, orang-orang filsuf, karena dia menggunakan daya pikirnya dan daya zikirnya ya. Iya. Dia berkontemplasi, melakukan ritual. Nah, dilanjut ayat ini juga ternyata yang dikatakan ulil albab, yang orang yang memiliki akal hati nurani, itu adalah orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi. Artinya ini orang ilmuwan ya, orang sains. Pendekatan secara objektif. Maka sekarang paradigma ilmu agama terkini terkait spiritual, maka munculnya sekarang di dunia teknologi disebut sebagai spiritual science. Penggabungan antara ilmu spiritual secara subjektif dan pendekatan secara sains, secara objektif oleh para ilmuwan-ilmuwan. Nah, sekarang kan dengan dunia modern sudah ada fisika kuantum, semua ilmuwan-ilmuwan kuantum ya sudah memberikan tadi rumusan yang saya sebutkan dalam tata kedah metodologi ilmiah itu sudah pada sampai teori ya. Ada teorinya para pakar-pakar fisika kuantum yang merumuskan bahwa ternyata kesadaran kita ini ada di balik kesadaran kosmos ya, disebut sebagai kesadaran kosmos, kesadaran alam semesta, kesadaran universal yang meliputi kita manusia dengan kesadaran di level makhluk hidup. Nah, ada beberapa ya, kita kenal dengan teori para fisika kuantum, makanya yang terkenal itu Tesla ya. Untuk Ya. memahami realitas kehidupan semesta ini harus pahami dan praktekkan yang namanya energi, frekuensi, dan vibrasi. Inilah yang dipraktekkan dalam tarekat kami sebagai tarekat Qadim, yang ada sistem metodologi wasilahnya, di mana wasilah itu isinya adalah channelnya Allah, yaitu frekuensi Rasulullah Muhammad SAW. Demikian Pak. Baik, makasih Yai atas kajian tentang ilmiahnya Islam ini. Dan Yai silakan. Ya, Sapri. saya izin bertanya, ya dokter, kenapa kita harus beramalia mencari guru, sebenar-benarnya guru? Kan banyak sekarang amalia, sembarang amalia tentang dunia saja, tapi tidak ada yang ujungnya dunia, dan dunia. Yang betul-betul amalia secara ridho untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah betul kita wajib mencari guru untuk bisa beramalia? Izin bertanya ya dokter. Terima kasih. Jadi kembali lagi dalam hadis tadi, ilmiah ilmiun wa amaliun, ilmiah dan amalia. Jadi masuk amalia di sini adalah sebuah laku yang sudah terbukti. Nah, otomatis semua laku ini yang bisa juga kita buktikan, ya harus mencari guru yang juga sudah membuktikan itu. Itulah disebut sebagai guru mursyid. Tapi ya sekarang orang merasa cukup dengan amalan zahirnya, amalan dunia, sudah merasa ya nanti saya dapat surga ini ya. Sudah tidak ada yang mau mencari guru mursyid, karena sesungguhnya hakikatnya guru mursyid itulah tadi yang saya sebutkan sebagai insan kamil, manusia paripurna yang dipilih oleh Allah untuk mengemban namanya risalah ketuhanan atau risalah agama. Jadi harus mencari guru, tidak sekedar mengandalkan amalan zahir saja. Tapi di balik itu ya cari juga yang guru yang sudah membuktikan ini. Apa tandanya? Pasti ilmiah. Saya bilang tadi, pasti ilmiah. Ilmiah dulu baru amaliun. Kalau tidak amaliun, pasti tidak ilmiah. Maka kata guru kami, agama itu harus ilmiah.
Kalau tidak ilmiah, bukan Bukan agama agama. namanya. Sekian. Baik, makasih Yai, Dr. Umar. Konsep tentang al-Islamu ilmu amaliun, bahwa dalam pelajaran kami itu tarekat kami menggunakan metodologi yang bersifat ilmiun wa amaliun, dan itu bisa dibuktikan. Baik, kalau Bang Ucok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit di sini kita ruwain masalah agama. Yang kita ketahui bahwa agama itu adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan Allah. Inilah mungkin yang bisa dikatakan secara ilmiah. Tapi banyak manusia-manusia yang terjebak, yang selama ini pembelajaran agama hanya mendapatkan pembelajaran secara budaya, Padahal agama sebenarnya itu adalah agama wahyu, bukan agama budaya. Nah, kalau untuk mendapatkan kejelasan yang lebih sempurnanya lagi, kita harus berada di di tarekat Naksabandia Al-Mahdiyah Nusantara. Siap. Mungkin lebih jelasnya lagi untuk kita bisa mendapatkan di situ agama wahyu, bukan agama hanya budaya saja. Karena terus terang banyak saudara-saudara kita itu yang selama ini mencari, tapi hanya sekedar agama budaya, ritual saja yang dia laksanakan, bukan dengan melalui spiritual itu. Jadi kemungkinan disinilah yang terjebaknya manusia, sehingga banyak perdebatan karena tidak ada rasa cinta, tidak ada persatuan yang di dalamnya untuk mendapatkan rasa itu. Tapi kalau sudah ada rasa cinta, insya Allah tidak akan kita dapatkan yang dikatakan perdebatan, karena kita sudah menyatu arah ke masalah agama wahyu, bukan agama budaya. Kalau agama budaya yakin tidak sampai ke agama wahyu. Disinilah biasa kekeliruan saudara kita. Dan untuk selanjutnya mungkin lebih dijelaskan lagi, saya lemparkan kepada saudara Pak Yai Dokter, bisa mungkin lebih sempurnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, makasih Bang Ucok. Menarik juga tentang pembahasan dari Bang Ucok ini bahwa pada dasarnya pada prinsip pada kenyataan sekarang juga ya, bahwa agama yang berkembang sekarang ini masih bersifat yang namanya budaya ya. Sudah hilang yang namanya agama yang Padahal agama sebenarnya itu agama wahyu. Agama yang bersifat wahyu. Dari Allah. Dan memang juga tidak dipungkiri sekarang ini kita tuh banyak orang yang terdogma dengan konsep-konsep agama yang sekarang ini. Jarang menjelaskan tentang agama yang bersifat wahyu itu. Dan kalau dalam konteks kita kodim ya. Baik ya, mungkin ada penjelasan mengenai konsep agama ini yang berhubungan dengan tentang ilmiahnya nih. Silakan ya. Jadi sekali lagi dalam praktek laku tarekat kodim ini sebenarnya adalah dimensi ruhani yang berada pada di atas dimensi jasmani. Jadi sebenarnya alur flow-nya ini untuk pendekatan secara ilmiah itu pada dimensi jasmani. Nah, itulah yang disebut sebagai sistem Islam. Itu harus menggunakan akal karena memang barang ini, agama ini ya ilmiah. Tapi ketika masuk pada tahapan amalia, praktek membuktikan itu, kita masuk pada dimensi ruhani. Itu dimensi kodim, maka yang kita domainnya adalah dimensi roh di situ. Nah, inilah yang disebut sebagai sistem iman. Nah, persoalannya dulu banyak kita lihat ya, laku tirakat-tirakat pelaku spiritual ya. Ini sifatnya subjektif Pak Ucok. Dulu kan
karena sifatnya subjektif, maka semua orang berada pada kesimpulan yang berbeda-beda masing-masing orang. Tidak pada dimensi yang satu. Karena ini praktek pendekatan secara subjektif atau pendekatan secara spiritual. Nah, ketika laku praktek kodim ini sudah terbukti, itu tadi dia akan berubah sebagai pengetahuan. Jadi harus berdasarkan ilmu baru bersifat pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Itu adalah khasana yang berdasarkan tadi ilmu yang dipraktekkan terus dan menerus. Akhirnya terbukti, akhirnya menjadi khasana pengetahuan. Maka walaupun tarekah kita ini banyak yang mengklaim kita ajaran bid'ah, jalan sesat, tapi ini tidak bisa dibantah. Karena ini laku spiritual seseorang yang berada pada landasan sains atau ilmiah tadi. Dan itu akan semakin banyak laku praktek kodim di sini ya, akan pasti semakin kuat khasanah pengetahuan terkait tentang tareka kodim atau tareka ilmiah dan amalia ini. Ini tidak bisa dibantah karena ini sudah masuk laku secara privasi masing-masing orang dengan keyakinan dan pembuktiannya masing-masing. Kalau dogma ya masih bisa mungkin kita ragu, khawatir ya. Tapi kalau sudah masuk dimensi spiritual pembuktian secara subjektif plus objektif. Nah, objektif di sinilah ya, objektifnya nanti karena kita berada pada pintu channel yang sama. Kita dipersatukan pada sistem wasilah metodologi yang sama. Akhirnya yang tadi laku secara subjektif personal itu akan menjadi sebuah pengalaman empiris yang kolektif. Kolektif karena kita pada channel yang sama, wasilah yang sama. Pasti pengalamannya akan berada pada jalan yang sama, jalan yang kodim. Yaitu jalan yang tadi berbasis ilmiah. Nah, inilah perbedaan dengan laku tiraka secara spiritual maupun secara sains yang berbasis ilmiah. Bertemu dua antara subjektif dengan objektif. Nah, disinilah tareko kodim. Kita melakukan dengan dasar ilmiah pun juga kita mempraktekkan secara subjektif masing-masing laku kita, tapi kita dalam koridor tareka yang ilmiah amalia. Baik, makasih ya Dr. Umar. Sebuah kesimpulan tentang makna amalianya agama itu ya, agamanya. Berarti tadi buktinya itu Siap. bagaimana? Apakah pembuktian agama bahwa itu ilmiah berarti harus masuk ke sekolah dulu atau mencari? Sekolah dulu. Pasti masuk sekolah dan beradaptasi. Nah, proses adaptasi inilah nanti kita akan membuktikan sedikit demi sedikit. Ini namanya proses mengeras dalam tarekat kita. Berarti itu tadi ya, saya tanyakan soalnya, apa buktinya bahwa Iya. Makanya adalah yang saya bilang tadi, carilah guru. Guru itulah yang membimbing kamu ke jalan yang benar. Gimana Pak ya? Tapi ada sedikit pertanyaan saya nih Pak ya, mohon dijelaskan kepada masyarakat yang di luar sana yang belum ngerti. Iya. Silakan. Nah, sering kami dengar bahwa orang-orang beragama itu merasakan enak. Tapi kalau betul-betul pelaku beragama, saya rasa tidak pernah enak itu ya. Tidak ada rasa enaknya itu beragama. Tapi satu-satunya jalan, kalau kamu masih merasa enak dalam beragama itu kamu belum dapat jalan itu. Iya. Belum ada jalannya. Mungkin begitu Pak ya. Pak ya dokter. Siap. Karena banyak sekali nih orang yang beragama merasa dirinya enak gitu. Padahal sesungguhnya agama tuh. Betul-betul. Harus mati-matian dan habis-habisan. Mati-matian. Inilah yang disebut harus melewati neraka dulu. Makasih ya.
Mungkin ya dokter bisa menjelaskan tentang Jadi memang kalau kita sudah masuk praktek ini ya, kita bicara praktek ini, amalia, amalia. amalia ya. Siap. Kebanyakan orang di luar praktek agama ya enjoy. Enjoy dengan segala sumber daya yang dia miliki, ya sudah menganggap dirinya sudah dapat surga, nyaman ya dengan kehidupan Siap. dunianya. Padahal kalau praktek kodim, coba buka surah Maryam. Semua harus menjalani neraka, tidak satu pun yang lolos. Tapi itu harus lewat sistem dan metodologi. Maryam 17. Inilah yang disebut dalam praktek tasawuf, disebut sebagai tazkiyatun nafs, proses pensucian jiwa. Di mana kau harus masuk neraka, kan dulu cerita guru agama kan begitu. Kita masuk neraka dulu, baru masuk surga, baru yang nikmat-nikmat Pak Suwardi. Kalau tidak ada proses neraka, buka surah Maryam. Saya lupa ayatnya ya, ayat 17 kayaknya ya. 17 ya. 71 kalau Ya, tidak salah, bukan antara- 17, 71 antara ya. satu. Tujuh tuh. Kaya ilmiah dong. Kan tinggal dibuka kalau literasi. Iya, iya. Betul ya. Itu semua orang harus melalui proses neraka. Nah, nanti di praktek Toreka Kodim itu ya proses sikir dan suluk ya. Kita rasakan nerakanya itu. Nah, inilah dimensi yang kita praktekkan, yang kita lewati, dimensi demi dimensi, pengalaman demi pengalaman. Makanya kesimpulan kita bincang-bincang hari ini, serahkan buka surah Al-Baqarah 269. Bahwa tidak ada yang bisa mengambil sebuah hikmah pelajaran. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Nah, kembali lagi. Tidak ada praktek agama yang bisa mengambil hikmah pelajaran kalau tidak dengan ulil albab. Orang menggunakan akal, daya pikir, dan daya zikirnya. Itulah tadi dalam sistem dan metodologi. Jadi kalau tidak menggunakan akal, tidak bisa mengambil pelajaran. Siap. Ya itu saja mungkin. Baik. Pak Korah bisa menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan mencoba mengurai apa sih itu namanya ilmiah bisa dibuktikan. Jadi kalau berhubungan dengan tarekat ini, ya memang harus masuk dulu di tarekat ini baru bisa membedakan. Contoh umpamanya kita kan semua di sini sudah anggaplah sudah masuk di lingkaran tarekat ini ya, tarekat Naksabandia Holidiyah Ahmadiyah Nusantara. Nah, kita kan sudah melewati portal istilahnya itu bayat ya Pak ya. Jadi namanya ilmiah itu karena kita sudah masuk di sini, kita bisa membedakan sebelum masuk di sini dan sesudahnya. Nah, itu termasuk artinya ilmiah dan bisa dibuktikan. Apakah artinya setelah masuk di sini kan sudah ada pengalaman empirisnya masing-masing. Jadi apakah artinya masih kita mau ikut jalan cara-cara lama gitu loh sebelum masuk di sini? Itu kan nggak mungkin kan? Karena kita sudah masuk di sini, berarti kita sudah ada pengalaman empiris. Nah, jadi masuk saja di sini, anggaplah masuk portal bayat ya. Nah, itu ada pengalaman-pengalaman empiris secara sendirinya. Jadi kita bisa membedakan sudah sebelum kita masuk di sini dan setelah masuk di sini. Nah itu. Jadi kembali lagi ada dulu pernah saya dengar bahwa Islam itu tidak kenal namanya orang beragama Islam itu tidak kenal namanya reinkarnasi. Ya betul, Islam yang mana gitu loh. Jadi kalau belum pernah melewati semua itu tatanan-tatanannya, ya nggak bisa. Kalau cuma Islam hanya sekedar Islam KTP, beragama Islam itu ya nggak tahu lah. Jadi harus melewati dulu proses-prosesnya itu. Jadi harus kita artinya mencari itu guru pembawa tali agama itu tadi wasilah itu. Dan kalau untuk saya pribadi ya di sinilah tempatnya tarekat Naksabandia Holidiyah Ahmadiyah Nusantara. Jadi cukup sampai di sini.
Ini saya urai sedikit tadi tentang ilmiah Amaliun. Nah itu tadi, itu pengalaman empiris saya. Artinya setelah masuk di sini kita bisa membedakan antara sebelum masuk di sini dan sesudah masuk, kan begitu. Jadi siapa tahu Pak Rusdi. Oke, Baik. lanjutkan lagi. Makasih Bang Yakora, penjelasan secara amaliunnya ya, dalam konsep dalam beragama, menjelaskan bahwa ya harus empiris kita mengalami ya, menjadi hakul yakin dengan empiris tersebut. Kembali lagi tadi bahwa al-aslamu ilmiun wa amaliun sudah bahkan bisa kita lihat juga di Al-Baqarah 269 tentang konsep itu ya, bahwa menggunakan akal. Demikian bincang-bincang santai malam ini. Kami kembalikan kepada pihak kalian bahwa dalam proses beragama itu jangan juga mengikuti agama-agama yang sifatnya dogmatis. Tingkatkanlah agamamu ini di atas dari pemahaman-pemahaman dogmatis itu, dan itu ada. Silakan kalian cari tentang konsep itu. Akhirul kata, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, billahi wal inayah, billahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Haleluya.